kalau ada kata stoik, stoikisme atau masyab kehidupan bijak, apa itu keinginan, apa itu bahagia, apa saja, kamu pengen ngomong apa? Ya sebenarnya yang namanya stoikism itu kan aliran filsafat yang lahir di Yunani yang dipopulerkan oleh dua orang tokoh yang bernamanya, satunya kaisar yang bernama Marcus Aurelius, sedangkan yang satunya adalah Buddha yang namanya Epictetus. Yang unik adalah di sini adalah bahwa filosofi satu ini diterapkan oleh dua orang yang punya latar belakang yang sangat sangat berkebalikan gitu. Yang satunya budak, yang satunya kaisar, tapi mereka berdua punya paham yang sama tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan gitu. Jadi yang sebenarnya yang namanya stoikism itu adalah tentang bagaimana seseorang tidak berusaha untuk mengontrol apa yang ada di luar dari dirinya sendiri. Contohlah ketika kita berusaha untuk merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita sehingga kebaikannya hanya untuk ya diri kita sendiri. Kalau misalnya orang lain itu mau ikut terserah, tapi kalau misalnya enggak juga ya itu sudah bukan berada di dalam kontrol diri kita sendiri gitu. Jadi yang namanya stoik itu lebih ke kebijaksanaan dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi mungkin untuk saat ini katakanlah di masa pandemi gitu kan, kita bisa berusaha untuk katakanlah misal sekarang ekonomi sedang susah gitu untuk siapapun juga gitu kan. Nah, untuk paham stoik ya kita tetap bukan cuman berpasrah diri, kita juga tetap berusaha, tapi untuk hasil itu kita tidak berorientasi pada hasilnya, hanya pada prosesnya saja gitu. Jadi yang bisa kita usahakan, tapi untuk hasilnya seperti apa, dunia luar merespon terhadap apa yang kita lakukan, itu kita tidak peduli gitu loh. Kita punya nol ekspektasi tentang apa yang direspon oleh dunia luar terhadap aksi kita sendiri gitu. Kalau Yang dipotong misalnya didekatkan dengan masyarakat Jawa atau lingkungan lokal kita atau lingkungan keluarga inti tetangga kita, kira-kira apa di dalam suasana kehidupan kebijaksanaan Jawa kekinian gitu. Kalau untuk masyarakat Jawa sendiri kan ada istilah kayak misalnya urip iku mung mampir ngombe gitu kan. Itu apa namanya? Ya, artinya yang ada dalam kehidupan kita ini, kita tidak terlalu perlu berekspektasi berlebihan gitu. Cukup menjalani saja gitu. Cukup menjalani saja, entah apa yang terjadi ke depannya. Lebih ke kalau dalam agama ya berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa gitu. Bersyukur gitu. Bersyukur. Yang kita dapatkan kita syukuri, bukan apa yang kita harapkan gitu. Yang sudah di muka kita yang konkret itu disyukuri. Iya, yang lebih ke ya apa yang ada, bukan ke apa ekspektasi kita gitu. Jadi yang halu-halu, mimpi-mimpi, muluk-muluk itu tidak terlalu dipentingkan dalam stoik ya. Sebenarnya kalau dibilang apa namanya katakanlah kita menginginkan sesuatu ya itu sah-sah aja. Katakanlah punya ambisi, punya cita-cita, itu selalu sah, tapi yang lebih dipentingkan adalah apa yang kita lakukan untuk dapat itu gitu, bukan ke memaksakan kita harus dapat itu kapan, tapi lebih ke ya kita pingin, kita bergerak ke arah sana gitu. Hasilnya apa, berpasrah aja. Kalau
kamu pernah pergi ke Jepang atau sepintas membaca literasi Jepang, apa yang bisa ditangkap sebagai kita orang Jawa, orang Indonesia, terus melirik ke stoik Jepang, itu kira-kira aja yang populer. Paham filsafat di Jepang itu kan kebanyakan pakainya ini ya, apa namanya, Shinto sama yang satunya Buddhism gitu ya. Kalau untuk Buddhism sendiri kan sumber dari kekecewaan itu sebenarnya ekspektasi gitu ya. Yang apa namanya, sumber samsara itu berasal dari ekspektasi kita bahwa harusnya dunia luar itu seperti ini gitu, kepada kita, sehingga kadang-kadang kita merasa oh nggak adil gitu loh. Kadang-kadang kita merasa bahwa dunia itu nggak adil karena kita punya mindset bahwa ada ideal yang seperti ini, yang seharusnya dunia ini seperti ini, tapi kenyataannya nggak sesuai gitu. Itu ketidakadilan itu muncul dari wilayah psikologi atau benturan dengan realitas dunia politik, Kalau dunia ekonomi. sebenarnya semua aspek aja, bisa di ekonomi, bisa di politik, apa saja yang berhubungan dengan manusia itu sebenarnya kalau untuk dirumuskan itu kan terlalu kompleks ya. Katakanlah untuk misal apa namanya, katakanlah teori psikologi itu ada pula yang terbentuk tapi tidak selalu seperti itu gitu kan. Jadi semua disiplin ilmu sosial itu menurut saya ya nggak selalu bisa diterapkan kepada semua orang gitu, karena semua orang punya influence masing-masing yang membuat cara pandang mereka unik satu sama lain. Nah, kalau ini stoikisme terus lebih dipertajam atau di breakdown pada pergaulanmu sehari-hari, katakanlah sejak SMA, kemudian dalam komunitas kampus, apa yang bisa didekatkan, dielaborasi dari pengalaman lapangan kamu pribadi, kemudian didekatkan dengan petuah-petuah etis atau petuah-petuah estetis atau pencerahan-pencerahan yang dipelajari lewat stoikisme tadi. Kalau dibandingkan contoh-contoh yang abstrak, mungkin lebih baik kalau misalnya kasih contoh di pengalaman pribadi yang real ya. Katakanlah misalkan dari ini apa namanya, dari zaman sekolah sampai sekarang tetap yang saya lakukan itu jualan ya. Dari dulu jualan, katakanlah ya bisnis kecil-kecilan, dari makanan sampai sewa tempat di mall, itu semuanya itu nggak apa ya, ada yang sesuai dengan harapan, ada yang nggak sesuai gitu. Pokoknya ketika saya melakukan upaya untuk melancarkan usaha saya, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, tapi poin yang pengen disampaikan adalah bukan apakah pasti berhasil, tentu enggak gitu. Apakah mungkin dengan apa yang saya lakukan saya mendapatkan, katakanlah misal nih saya apa namanya, untuk usaha ngadain promo, ngadain macam-macam, nggak selalu respon yang saya dapatkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena apa? Karena saya pindah-pindah tempat usahanya, dulu di Jogja, sekarang di Magelang. Itu kondisi psikologis masyarakatnya beda-beda. Misalnya kalau di Jogja mungkin pendekatannya jauh lebih simpel, dilakukan sekomunikatif mungkin, itu sudah cukup katakan. Tapi kalau misalnya ketika akhir-akhir ini kan saya di Magelang ya, di Magelang itu
nggak selalu kita bisa menyampaikan secara langsung apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ternyata butuh pendekatan yang cukup berbeda dengan pengalaman saya selama ini gitu. Dan ya namanya kita manusia harus adaptasi terus kan. Kita pindah lingkungan ya, lingkungan di sini seperti ini, ada penyesuaian yang harus kita lakukan dari dalam diri kita sendiri, bukan ke memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau gitu. Oke, dari stoikisme kita tutup. Kalau kamu melihat peristiwa yang tidak terduga, tiba-tiba datang Pak Tommy, tiba-tiba Pak Tommy dengan Nabila dan Endah berbicara dan berkomunikasi dan melakukan negosiasi. Kemudian datang nih yang namanya Gepeng Nugroho, seorang kameramen dan aktivis teater. Kemudian datang seorang Rian yang pemusik diatonis tetapi akrab dengan dunia musik elektronik, elektroakustik. Kemudian datang bohemian bernama Koko, ada lagi dari Semarang, Andi. Apa yang kamu bisa dekatkan atau apa yang kamu bayangkan sebagai bagian dari filsafat stoikisme, sebagai bagian dari kebijakan-kebijakan filsafat hidup stoik yang kebetulan itu toh hidup sebelum Yesus lahir, kalau tidak salah 3 abad sebelum seorang nabi lahir. Yunani melahirkan pemikir-pemikir, dan tadi juga kamu katakan kamu sendiri yang konkret dengan dunia cari uang lewat minuman misalnya. Tapi sekarang datang lagi stimulus dari gerakan zaman yang disebut terminal mendut. Artinya komunitas 5 gunung, ada komunitas macam-macam di Magelang. Sekarang dengan Pak Tommy muncullah terminal mendut yang kita bayangkan nanti menjadi media baru untuk keterlibatan komunitas Radius Mendut. Apa yang kamu ingin katakan? Sebenarnya kan akhir-akhir ini yang saya amati dari lingkungan gitu kan, saya sering bertemu dengan fenomena yang fenomena overthinking di masyarakat gitu ya. Overthinking itu berpikiran terlalu dalam untuk menafsirkan situasi-situasi yang ada di sekitarnya gitu, sehingga malahan justru nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ketika ada respon dari lingkungan yang berkata seperti ini, tafsirnya itu berlebihan gitu loh. Berlebihan dalam artian bukannya lebih ke mengontrol apa yang dilakukan oleh diri sendiri, tapi terlalu mencoba untuk membaca apa yang orang lain pikirkan. Jadi terlalu khawatir apakah orang lain menerima apa yang kita bicarakan atau kita lakukan, apakah orang lain punya respon yang positif atau enggak, sehingga akhirnya ya enggak bisa ngapa-ngapain, kayak ngomong sedikit mikirnya nanti salah ngomong gitu. Padahal sebenarnya yang namanya kesalahan itu kan bagian paling penting dari proses pembelajaran, dan apalagi selama pandemi dan ada banyak sekali perubahan sistem ekonomi, ada banyak sekali yang justru kita di situ harus semakin reach out ke orang, semakin banyak belajar, semakin harus berani untuk salah, karena kesalahan itu adalah ya resiko yang harus kita jalani untuk mendapatkan ilmu untuk selalu adaptasi ke depannya gitu.
1 menit lagi terkait dengan Terminal Mendut sebagai channel media sosial. Nah, makanya itu kemudian saya teruskan lagi untuk hal apa namanya, untuk peristiwa yang baru-baru ini terjadi, itu kita dari keluarga Mendut itu dipertemukan oleh seseorang bernama Pak Tommy dari Semarang yang dulunya bekerja di Juragan. bidang siaran Juragan radio. Prambors. Dan kebetulan kita sedang membicarakan mengenai pembuatan channel YouTube untuk keluarga Mendut ini, khususnya bapak saya. Selain itu juga ya kita berusaha untuk mengeksplor sumber daya manusia yang ada di daerah Magelang ini gitu, agar mendapatkan exposure yang lebih gitu. Lebih khusus pada komunitas Lima Gunung. Lebih ya untuk komunitas Lima Gunung pun bisa, ataupun ya khususnya ya yang ada komitmen sih. Kalau komitmen itu lebih spesifik, suara dari warga-warga desa pegunungan. Boleh juga, asalkan ada kemauan. Sebenarnya bukan ke spesifik siapa orangnya, tapi lebih ke ya orang yang punya kemauan untuk ya belajar bersama, terus pelan-pelan kita membangun inilah, membangun kembali hubungan kita sebagai manusia, terus juga ya kita sama-sama belajar lagi ke depannya, nggak stuck di, nggak berhenti cuman di kita udah merasa bahwa yang kita lakukan udah cukup, karena yang namanya mencari ilmu lagi itu nggak ada habisnya. Saya kira cukup itu dulu, bahwa stoik secara konkret dan realitas, terutama pada tingkat praktis, ya ada di kehidupan keseharian itu sendiri. Oke, selamat malam dan sampai jumpa pada siaran yang akan datang.